Ya seperti yang tadi saya bilang juga ya, pertanyaan itu tuh ditanyain sama banyak orang, sebenarnya ini sosoknya siapa sih? Karena saya tuh bukan berasal dari penyanyi, bukan berasal dari pemain sinetron ataupun presenter. Saya itu sebenarnya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang suka posting foto di Instagram. Jadi sama aja kayak kalian semua mungkin ya. Sekarang kan kita apa-apa maunya difoto. Yang namanya makanan difoto, kegiatan apapun difoto, ngumpul bareng temen difoto, ya sama aja. Intinya saya senang mengabadikan memori kalau misalnya saya lagi traveling sama keluarga, lagi kumpul sama teman-teman, itu saya posting semuanya dalam Instagram. Awalnya seperti itu aja. Nah, sampai akhirnya bisa viral kayak gini tuh gimana ceritanya? Ini viralnya itu sebenarnya setelah ada interview saya di salah satu YouTube account miliknya Gofar Hilman, Sekut FM. Jadi setelah diinterview sama beliau, paginya itu bangun tidur itu saya dikagetin yang udah baru bangun, terus sudah dikasih tahu kalau kamu trending nomor 1 topik di Twitter gitu. Aku sendiri juga yang kayaknya masih yang nggak nyangka aja gitu kalau ternyata bisa sampai seviral itu. Nah, disebut sebagai tante pemersatu bangsa tuh. Bagaimana itu tante? Gimana? Saya tuh juga sebenarnya awalnya itu kan sempet, itu pertanyaan yang saya lontarkan ke Gofar ya. Far, kenapa ya kira-kira kok saya tuh kalau di posting foto terus orang sering bilang Tante Erni, tante pemersatu bangsa gitu. Aku sendiri sebenarnya nggak ngerti kenapa disebut seperti itu. Nah, menurut versinya Gofar, kenapa dibilang begitu, ini seperti kayak mengibaratkan kayak negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam parpol ya, si A, B, C, D, mereka yang suka ribut, suka bertengkar, ada perdebatan di balik itu, nanti itu semuanya akan bisa berkumpul di akan aku, bersatu di akan aku, jadi baik-baik lagi gitu. Terus yang lucunya lagi, saking mempersatukan bangsa, malahan ada cerita yang dimana anak sama bapaknya itu sama-sama memfollow account aku. Jadi dibilangin itu bersatu gitu. Ya karena itu sih. Berarti emang gak viralnya gara-gara itu ya, pertama kali muncul di YouTube emang Gofar ya? Iya, setelah itu. Setelah itu. Tante, kalau boleh tahu nih Tante, Tante Erni ini sendiri pekerjaannya tuh apa sih sebenarnya? Kesehariannya apa ibu rumah tangga? Aku benar-benar seorang ibu rumah tangga. Aku punya 3 orang anak. Jadi waktu saya memang lebih banyak saya fokusin untuk mengurus rumah tangga aja. Tapi memang setelah lama-lama followernya jumlahnya makin banyak, akhirnya ya muncul deh tuh kayak ada endorsement produk, jadi disuruh endorse produk gitu deh. Yang saya pikir ya udah ya, kalau kayak gitu kan nggak terlalu banyak menyita waktu. Jadi saya masih bisa ngurusin keluarga, tapi juga ya ada sedikit pekerjaan yang kayak begitu deh, endorse produk gitu-gitu. Itu aja. Setelah itu follower bertambah berapa Tante? Maksudnya setelah di interview Gofar? Aku di saat aku di interview Gofar itu memang aku followernya udah 1 million. Nah, semenjak di interview di YouTube itu sekarang jadi 1,1. Jadi cuma dalam kisaran berapa hari itu ya, naik 100.000 gitu. 100.000. Nah, Tante, jadi semakin dikenal ke TV-TV juga, Tante Erni diundang Munas kan? Gimana perasaannya Tante? Antara percaya dan gak percaya. Karena tadi seperti saya bilang ya, kalau misalnya saya ini seseorang yang memang misalnya memang hebat, saya bisa punya suara yang sedemikian indah, atau saya itu jago acting kayak gitu-gitu, mungkin ya itu hal yang biasa ya kalau terus jadi viral, disukain banyak orang, punya banyak idola. Tapi kan saya ini merasa saya ini cuma ibu rumah tangga yang masukin foto terus bisa jadi seviral itu, antara sadar, kayak antara ini sadar mimpi atau gimana gitu loh, masih begitu aja rasanya. Keluargaku, suami dan anak-anak saya, alhamdulillahnya mereka itu orang-orang yang sangat mendukung dan mensupport saya ya. Jadi mereka itu malah terutama suami ya, suami saya tuh hanya berpesan setelah
kejadian viral ini dia hanya bilang pesannya ke saya satu, untuk selalu be humble aja, terus ya nggak usah sombong lah ya maksudnya, terus just be yourself. Jadi maksudnya saya ya kayak begini aja gitu loh, kesehariannya ya kayak begini dan jangan dirubah aja. Akan nextnya mungkin akan ada ibaratnya itu kalau orang lain tuh suka ada kayak memanfaatkan kondisi di tengah keviralannya ini gitu. Kalau Tante Muslim seperti apa? Kalau saya sih enggak ya, memang sebelumnya ini, sebelum keviralan ini, saya itu memang sempat ada kepikiran untuk bikin account YouTube karena saya itu sering banget baca-baca DM ataupun komen dari follower saya. Mereka itu kebanyakan itu minta, kenapa sih Kak, kenapa Tante nggak bikin aja account YouTube. Jadi memang itu sudah sempat ada di benak, cuma memang masih on off karena itu tadi sebenarnya saya itu nggak pede gitu loh ya. Saya nggak pede kalau misalnya saya nih mau bikin konten apa, orang nih nggak ada yang kenal saya loh gitu. Sebelum viral followers ada berapa? 1 juta. Sekarang 1,1. Sejauh ini ada DM nakal atau lucu-lucu menurut Tante nggak? DM nakal sih banyak ya, banyak. Cuma ya gitu. Kadang saya kalau yang sifatnya masih bisa saya toleransi ya udah, saya biasanya saya cuekin aja. Tapi kalau yang sudah menyinggung ke masalah-masalah seperti pelecehan seksual harassment begitu, saya biasanya akan blok karena menurut saya itu mungkin mengganggu bagi dua belah pihak ya. Orang bisa sampai memberikan komen yang segitu bencinya sampai mereka itu body shaming saya segala macam gitu, itu kan pasti mungkin mereka juga nggak suka kali lihat foto saya. Jadi saya pikir oh saya blok aja, jadi lo nggak ribet, gue juga nggak ribet bacanya gitu. Oke. Tapi sejauh ini yang dari YouTube-nya Gofar itu bener ada kayak semacam pejabat, artis hingga yang DM? Ya itu benar, cuma memang balik lagi saya selalu mikirnya positif aja, maksudnya kayak orang ngasih like, kasih komentar, itu kan kita main yang nama Instagram itu kan memang apresiasi kita terhadap satu gambar. Misalnya kalian suka, misalnya ya, ini ada gambar orang keren, di likes nggak? Di likes kan? Ataupun misalnya gambarnya outstanding banget, kalian komen keren atau gimana? Jadi saya pikir kalau untuk likes ataupun komen ataupun DM untuk sekedar mengungkapkan apresiasi mereka terhadap foto saya, jadi itu menurut saya sih